Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir dari tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili, melanjutkan tafsir surat Yunus ayat 79 sampai 82. Ayat ini melanjutkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun bagian kedua ya. Pada ayat yang kemarin itu kisah Musa dan Fir'aun bagian pertama. Di sini disebutkan hada wal fasl tsani min qissati Musa ma'a Fir'aun. Pada bagian ini merupakan bagian fasal yang kedua dari kisahnya Musa bersama Fir'aun. Fa inna Fir'auna arada al-isti'ana bis-sikhrati li'aradatil mu'jizati Musa. Fir'aun meminta tolong kepada para tukang sihir untuk menghadapi mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian fa'amara bi ikhdaril hada'iq sikhrah liyudhira linnas anna ma utiya bi Musa nau'un minas sihri wa yasuddan nas an ittibaihi wa i'tibari annahu sahirun. Kemudian Fir'aun itu meminta atau mengundang ikhdar, jadi mengundang para tukang sihir. Jadi dikumpulkan semua tukang sihir yang ada untuk mengadu dengan Musa. Karena Fir'aun menganggap Musa ini tukang sihir. Jadi karena Musa dianggap sebagai tukang sihir, maka Fir'aun pun mengundang para tukang sihir. Jadi untuk diadu. Jadi tukang sihir dengan tukang sihir menurut versinya Fir'aun. Kalau Musa itu tukang sihir. Nah, mari kita lihat ayatnya satu persatu. Wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun. Ayat 79. Fir'aun berkata, maksudnya berkata kepada para pengikutnya atau para pembesar di kerajaan. U'tuni bikulli sahirin alimin. Tolong datangkan, tolong cari untukku bikulli sahirin, semua tukang sihir. Jadi tolong cari, datangkan kepadaku semua tukang sihir. Dan tukang sihirnya bukan tukang sihir yang biasa, tapi betul-betul tukang sihir yang alim, yang betul-betul alim, ulum. Ulum itu apa ya? Pokoknya yang paling terkenal, yang paling bagus. Tolong cari di negeri ini. Kalau pernah dengar ada tukang sihir si fulan di mana, tolong datangkan, kumpulkan semua tukang sihir. Karena dalam beberapa kesempatan yang lalu, ketika Fir'aun dan Nabi Musa itu berargumentasi, berdialog, Fir'aun kan kalah. Logikanya ya kalah, salah ya. Yang kemarin kita jelaskan. Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu dan bisa mematikan, bisa menghidupkan. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, bisa mematikan tapi tidak bisa menghidupkan. Jadi mematikan, membunuh orang, terserah Fir'aun, bisa. Ini yang saya bunuh, ini yang saya biarkan hidup, bisa. Dia merasa seperti itu sudah jadi Tuhan, tapi logika Musa mengatakan lagi, engkau bisa mematikan, tetapi engkau tidak bisa menghidupkan. Coba yang kamu bunuh, hidupkan kembali, nggak bisa. Jadi kalah logika. Namanya orang ya kalau sudah kalah logika ya mungkin dua kemungkinan, ya sadar, tapi kemungkinan yang kedua ya makin emosi. Ya. Yang kemarin kata siapa, Prof. Mukti ya, Menteri Pendidikan kita bilang masyarakat sekarang ini terkena penyakit apa itu ya penyakit
sosmed. Jadi penyakit sosmed itu hampir di semua grup. Nanti di dalam grup itu kalau ada yang beda pendapat nanti diserang, dibully. Sampai-sampai oleh adminnya dikeluarkan. Cuman gara-gara beda pendapat. Dan biasanya kalau beda pendapat itu ingin pada saling serang balik. Nah, terjadilah ketidakharmonisan karena sebab media sosial itu. Padahal tujuannya grup itu untuk guyub, untuk rukun, untuk saling mempererat hubungan. Tapi kalau beda sedikit, nah seringkali terjadi disharmonis. Nah, Firaun ini ketika kalah logika dalam diskusi dengan Musa, akhirnya dia makin marah karena dia merasa Tuhan, mendeklarasikan dirinya Tuhan, masa kalah dengan Musa? Maka ditantang dengan tantangan yang lain. Ya, dikumpulkanlah para menteri-menterinya, para terkemukanya. Lalu Fir'aun, dan tentu dengan saran para menteri, ya ditantang saja itu Musa dengan menghadirkan bikulli sahirin alim. Para tukang sihir yang alim. Yang tidak main-main, ya, yang betul-betul tukang sihir yang unggul. Kalau sekarang di dunia hukum, misalkan ada kasus hukum, ada perkara hukum, nanti cari lawyernya yang kelas nasional, yang kelas tinggi, yang tidak main-main. Nah, jadi cari yang paling hebat supaya kita memenangkan dalam persoalan ini. Kemudian datanglah para tukang sihir itu tentu pada waktu yang sudah ditentukan. Ya. Di sini disebutkan dalam tafsir, wa yulahadu annahu dzakarat qissatu sihrati ma'a Musa fi suratil A'raf kama taqaddama wa fi hadhihi suwar wa fi surati Thaha wa fi Syu'ara. Kisah tentang adu sihirnya Fir'aun dengan Musa. Jadi Fir'aun dengan para tukang sihirnya Fir'aun dengan Musa itu juga pernah dijelaskan di dalam beberapa surat. Seperti dalam surat Al-A'raf, pada surat yang sebelumnya itu juga ada kisah Musa dan Fir'aun. Kemudian wa fi surati Thaha, ada juga di dalam surat Thaha. Wa fi Syu'ara, dan ada juga di dalam surat Asy-Syu'ara. Jadi tentang istilahnya ini pertarungan para tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Yang tentu Fir'aun punya tujuan, li'anna Fir'auna arada 'alan nasi saddahum an ittiba'i Musa. Tujuannya supaya orang-orang itu meninggalkan Musa, jangan mengikuti Musa. Jadi supaya masyarakat itu mengikuti saya, mengikuti dirinya, kata Fir'aun. Jadi istilahnya kalau sekalian kita permalukan atau sekalian kita serang itu Musa, sehingga ketika Musa kalah, supaya orang-orang itu jangan percaya lagi kepada Musa, tapi percayanya kepada Fir'aun. Itu tujuannya begitu. Nah, Fir'aun lupa ya, kalau Musa itu adalah nabinya Allah, tentu Allah akan menolongnya. Nah, itu tujuan dari Fir'aun. Dan kisah-kisah seperti ini tadi banyak di dalam beberapa surat. Tadi diantaranya surat Al-A'raf, surat Thaha, dan surat Asy-Syu'ara. Nah, singkat cerita, terjadilah pertemuan antara para tukang sihirnya Fir'aun dan Nabi Musa. Di sini ada di penjelasan agak panjang, kita persingkat di ayat 80. Falamma ja'as saharatu, ketika para tukang sihir itu datang. Ini jamak ya dari sahir.
para tukang sihir itu datang atau berkumpul. Qala lahum Musa. Musa berkata kepada mereka, kepada para tukang sihir itu, Alqu, lemparkanlah oleh kamu sekalian, oleh mereka, silakan para tukang sihir itu, ma antum mulkun, apa-apa yang hendak kamu lemparkan. Nah, itu dalam ayatnya begitu. Tapi di dalam tafsirnya panjang, jadi ada dialog dulu. Ya, dalam dialognya siapa dulu yang ingin membuktikan atau ingin memperlihatkan ya, bukti-bukti kebenarannya. Musa dulu atau para tukang sihir dulu. Nah, Nabi Musa meminta mereka dulu, tukang sihir dulu. Silakan kalian dulu. Semua para tukang sihir silakan tunjukkan ya, kemahiranmu. Maka para tukang sihir itulah kemudian mengawali alqu, mereka melemparkan. Ya, apa bentuk-bentuk media sihirnya. Misalkan lama ra'al aso wal yad wal bayda wa taqada annahuma sihrun. Mereka melemparkan benda-benda yang menjadi media sihirnya. Itu ada yang bentuk tongkat dilemparkan, ada yang bentuk tali, yang dari tangan-tangannya dikeluarkan ya warna-warni ya, beda-beda. Dan apa yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Nah, itu sihir-sihir berubah menjadi ular. Tapi ular ini Bapak Ibu tentu ular-ular atau bentuk-bentuk sihir. Jangan lupa sihir itu berasal dari kata saharo. Ya. Sihrun itu dari kata saharo. Saharo itu artinya memukau atau hipnotis. Jadi bahasa yang sederhana, sihir itu sesuatu yang memukau, sesuatu yang menghipnotis. Jadi kalau orang dihipnotis itu sungguhnya bagian dari sihir. Dihipnotis, memukau. Jadi orang-orang terpukau, kok banyak ular gitu. Sesungguhnya kalau misalkan tali ya, tali itu dilemparkan, tali itu nggak bisa berubah menjadi ular ya. Tali itu tetap tali, nggak bisa tali berubah menjadi ular. Hanya Allah yang bisa menciptakan benda ini jadi ular, ini jadi apa. Ketika para tukang sihir melemparkan tali-tali berubah menjadi ular, itu bukan hakikatnya tali yang berubah jadi ularnya, bukan. Tapi si tukang sihir sedang menyihir mata. Jadi yang disihir itu adalah mata-mata kita ini. Jadi mata kita itu kelihatan seolah-olah tali itu ular, padahal tetap tali. Kan nggak mungkin, dia bukan Tuhan. Nggak bisa membuat sesuatu. Jadi matanya itulah yang sedang dihipnotis. Matanya itu yang sedang disihir. Jadi orang-orang dalam matanya itu, kok ular ya? Dan ular bisa bergerak-gerak. Ya bisa, disihir matanya. Seperti sugesti. Ya. Sugesti jadi dibuat takut, dibuat kagum, dibuat apa. Dalam kitab Tauhid juga ada bab khusus ya, bab sihir. Sihir juga ada maknanya al-bayan. Bayan itu artinya penjelasan atau kata-kata. Jadi ucapan pun bisa menjadi sihir. Jadi sesuatu yang memukau, yang membuat orang terkagum-kagum, itu namanya sedang menyihir. Menyihir dengan kata-kata. Kalau sekarang istilahnya apa ya itu? Digendam. Kan diajak ngobrol dulu Pak ya. Diajak ngobrol dulu. Lalu si orang yang diajak ngobrol itu tiba-tiba menjadi hilang pikirannya, dia menjadi percaya yakin orang yang baru dikenal. Yang pernah saya jelaskan kemarin ya di jamaah kami di Masjid Muhammad bin Jabal juga seorang ibu-ibu yang sedang ya di luar itu yang sudah agak sepuh.
Tiba-tiba orang berhenti, kan di pinggir jalan ada orang mobil berhenti menemui, ngajak ngobrol, dalam waktu cepat itu terhipnotis, punya cincinnya disuruh diberikan, terus suruh masuk lagi, masih ada nggak yang di rumah? Dia si ibu ini masuk dulu ke rumah, ngambil semua benda-benda cincin, dan dalam waktu singkat setelah itu si orang itu langsung berhenti. Nah, itu sedang menyihir, menyihir dengan kata-kata. Nah, jadi sihir itu luas ya, bisa al-bayan, menyihir dengan kata-kata. Ya kalau dalam dunia remaja, atau ya bukan remaja juga ya, bapak-bapak, laki-laki, kaum Adam biasanya sebut apa itu, rayuan gombal. Jadi merayu seorang wanita, dirayu itu kan gombal. Gombal itu apa toh? Gombal. Lap toh? Nah, jadi orang yang suka merayu gombal itu orang rendahan, itu gombal kok. Merayu dengan gombal. Kan banyak tuh yang terayu dengan kata-kata si laki-laki itu, meyakinkan sampai mana terjadi zina, nanti kalau hamil saya yang bertanggung jawab, bla bla bla. Setelah itu benar-benar hamil, ternyata nggak bertanggung jawab, sudah terhipno, baru rame kalau diangkat oleh media. Ini anak siapa? Jadi itu sihir juga itu. Ya, jadi sihir itu banyak ya maknanya, jadi luas. Nah, kalau menurut salah satu kitab Qaulul Mufid, as-sihru ma hufiya walad fusababihi. Sihir itu sesuatu yang samar dan tidak jelas sebabnya, ya. Jadi samar, ya, samar itu ya susah ya, sulit, khafi, dan tidak jelas sebabnya. Seorang ibu, seorang perempuan tiba-tiba setiap hari ngirimi makanan ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah kebetulan duda ya. Setiap hari ngirimi makanan, nggak tahu sebabnya apa. Jadi jatuh cinta ujuk-ujuk gitu loh, nggak tahu sebabnya. Nah, jadi dan terus memberi perhatian yang lebih. Ini orang kenapa ini kena sihir? Nah, itu. Ya, karena ada sihir kan, jenis-jenis sihir kan banyak, ada sihir mahabbah. Sihir mahabbah itu kalau bahasa kita itu sihir pelet itu. Untuk melet ya. Dan sihir itu ada dua macam ya. Kata Syekh Utsaimin, sihir itu bisa dalam bentuk aqdun wa ruqyun. Jadi buhul-buhul atau jampi-jampi. Itu bentuk sihir itu bisa bentuk buhul. Buhul itu apa ya? Ya ikatan-ikatan, ya lipatan-lipatan apa seperti benang, buhul-buhul. Atau yang mudah ya rambut ya. Nah, ibu-ibu sering ngisi rambut toh. Rambut kan suka rontok kan, dikumpulkan, nah, itu taruh di jendela. Itu kalau orang dulu untuk melet seorang perempuan itu nyuri rambutnya. Nyuri rambutnya tuh. Nanti dibawa itu jadi buhul, jadi jimat. Mau melet anaknya lupa, nggak tahu ternyata yang diambil rambut simbahnya. Itu cerita orang dulu ya. Itu bisa dalam bentuk buhul-buhul. Ya. Itu yang suka meruqyah itu siapa? Ustadz muda tuh Faizar ya. Ustadz Faizar kan suka meruqyah itu. Ternyata dalam satu podcast yang saya pernah dengar itu, istrinya Ustadz Faizar pun terkena itu, guna-guna terkena sihir itu. Lihat di YouTube ya podcastnya. Beliau suaminya seorang ustadz
biasa meruqyah, ternyata istrinya pun itu pernah terkena yang seperti itu. Jadi memang sihir itu hakikatnya ya memang ada, tetapi pembuktiannya memang agak susah. Karena suatu yang khufi. Nah, jadi kata Syekh Utsaimin, sihir itu bisa dalam bentuk buhul-buhul dan ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi, mantra-mantra. Ya. Coba kalau lihat ya, kan komat kami itu sedang membaca mantra atau jampi-jampi. Yang kedua bisa dalam bentuk audiyatun wa aqaqir, obat-obatan, ramuan-ramuan, itu juga bisa bentuk sihir. Jadi untuk menyihir seseorang bisa saja dengan bentuk suruh minum sesuatu atau makan sesuatu, tapi di situ ada unsur untuk menyihir orang. Nah, sehingga ya kalau kasus seperti itu kita juga sering melihat di berita-berita ya, untuk mengelabui seseorang, ini khususnya kejahatan seks ya, disuruh minum apa si perempuan di gelasnya, dimasukin apa. Jadi bisa dalam bentuk obat-obatan yang kemudian tusaru ala badanil mashhur wa aqlihi wa iradatihi wa milihi. Yang kemudian obat-obatan itu akan berpengaruh ala badnil mashhur kepada badan tubuh yang disihir itu, wa aqlihi dan bisa mempengaruhi akalnya, wa iradatihi mempengaruhi iradah keinginannya, kemudian wa milihi dan mempengaruhi kecenderungannya. Nah, itulah sihir. Ya. Tapi ada sihir juga yang menurut saya sihirnya sihir apa ya? Sihir permainan. Sihir permainan itu tadi hanya ya seperti sulap itu. Sihirnya sihir permainan saja. Yang kalau pernah dengar ya, istilah nama pesulap merah itu ya, dan membongkar trik-trik dukun, ternyata itu bukan sihir-sihir yang benar-benar sihir, itu cuman sulap saja, permainan. Dan istilah permainan itu bisa dipelajari. Orang tertipu apa ya, memasukkan paku ke sini kan seperti sihir. Padahal itu alatnya ya yang dibuat saja dan seterusnya. Tapi ada sihir yang betul-betul untuk menyakiti, memang ada yang dalam bahasa masyarakat kita ya santet dan sejenisnya. Jadi ya itu yang mungkin pernah saya singgung juga, itu supiati manusia paku ya. Itu benar-benar ada orang yang mengirimi santet, dalam tubuhnya ada paku-paku. Saksi hidupnya masih ada, supiati juga masih ada orang Bantul ya. Itu Bapak Ibu bisa cek di internet, di YouTube. Dr. Sagiran dan Ustaz Fadlan yang menanganinya. Jadi sudah dioperasi oleh Dr. Sagiran, dikeluarkan pakunya, dicek lagi, kok ada lagi. Sampai ada sekitar 1000 paku. Sehingga ditulislah dalam bukunya berjudul Supiati Manusia Paku. Dan itu benar. Ya. Jadi memang ada sihir yang betul-betul sifatnya untuk menyakiti. Karena ada sihir-sihir yang menyakiti, maka agama pun memberikan terapinya, penangkalnya. Di antaranya kan kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Jadi ayat kursi itu harus dibaca setiap sholat yang 5 waktu. Minimalnya itu pagi dan petang itu. Dibaca pagi dan petang itu. Setelah maghrib atau setelah asar, setelah subuh. Kalau subuh nggak sempat, ya nanti setelah sholat duhanya. Jadi minimal ya. Jadi itu sebagai pembentengan. Al-Falaq, An-Nas itu termasuk salah satu pembentengan dari kejahatan-kejahatan yang bisa mencelakakan kita atau tubuh kita. Jadi sihir itu sudah ada sejak Nabi Musa ini. Ini buktinya Fir'aun pun mengundang para tukang sihir dan ditantanglah. Lalu kemudian Musa
mengizinkan mereka dulu, tukang sihir dulu lah yang menampilkan, silakan menampilkan ya sihir-sihirnya itu. Kemudian ayat 81, falamma alqau, setelah mereka alqau, mereka para tukang sihir itu melemparkan benda-bendanya. Yang tadi ada tali, ada tongkat, ada benda-benda yang lain. Setelah melihat itu, qala Musa. Musa berkata, ma ji'tum bihi sihru, apa yang kalian lakukan ini adalah sihir semuanya. Jadi Musa tidak gentar. Maka orang-orang yang beriman itu tidak takut. Salah satunya tadi baca apa itu? Ayat kursi. Ya, orang beriman itu insya Allah tidak takut jikalaupun ya, terkena dengan sebab itu takdirnya harus mati, ya memang orang yang beriman sudah siap mati. Caranya dengan apapun. Tapi yang ditumbuhkan mental siap dulu. Siap menghadapi apapun, termasuk kejahatan-kejahatan. Salah satunya adalah pembentengan dengan tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi. Kalau simbah-simbah dulu, saya sering dengar cerita waktu di kampung. Kalau masa dulu kan sihir itu kan masih ada ya. Kata simbah itu pernah cerita sihir itu melalui media itu apa itu? Mentok. Ada mentok ya. Nah, mentok kan suka gitu. Terus katanya mentoknya ada di atas genteng. Terus ada di atas apa ini? Atap rumah. Entah benar entah apa ya. Tapi ya kalau mungkin ya mungkin saja. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Nah, tetapi kita harus yakin karena innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Nah, ini suka dibaca oleh para peruqyah ini. Sepadan bilang innallaha sayubtiluh. Allah akan membinasakan sihir, Allah akan menghancurkan sihir. Innallaha sayubtiluh. Pasti Allah akan menghancurkan sihir-sihir itu. Karena innallaha la yuslihu amalal mufsidin, Allah tidak akan membiarkan perbuatan yang mufsidin. Perbuatan yang merusak. Perbuatan yang merusak. Apalagi itu nabinya Allah, Musa. Musa nabinya Allah. Kalau nabinya Allah istilahnya bisa dikalahkan oleh musuhnya, tentu kan masyarakat akan menganggap berarti ini nabi yang enggak benar. Tapi kalau nabinya dimenangkan, masyarakat akan melihat bahwa sihir itulah yang salah. Di sini pertarungan yang hak dan yang batil. Memang secara kasat mata itu hampir sama-sama nampaknya hampir mirip. Karena Nabi Musa pun mengeluarkan tongkat dan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Jadi sama-sama menjadi ular. Sehingga orang awam mungkin akan sama-sama memandang, wah berarti sama-sama tukang sihir. Yang satu tukang sihir bisa merubah tali jadi ular, yang satu juga Nabi Musa melemparkan tongkat kok bisa berubah jadi ular. Padahal berubahnya ular dari tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir, tapi itu mukjizat. Nah, disinilah yang membedakan antara sihir dan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan hawarikul adah. Ya. Jadi keluar dari kebiasaan yang tidak ada orang lain yang mampu membuatnya. Dan itu hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul sebagai salah satu bukti kebenaran nabi dan rasul, diberikan mukjizat. Dan mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul, kalau saya baca memang disesuaikan dengan konteks dan zamannya. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa berubah jadi ular karena pada saat itu konteksnya ya memang terjadi
mistis-mistis itu, sehingga harus diungguli lagi, maka mukjizatnya dalam bentuk yang seperti itu. Mukjizatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, karena konteksnya keilmuan yang berkembang, sehingga inilah mukjizatnya. Jadi diberikan mukjizat itu ya beda-beda. Jadi kalimat ini perlu kita catat, innallaha sayubtiluh. Allah akan membatalkan atau Allah akan membinasakan sihir. Pasti kalah. Karena innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak akan membiarkan perbuatan orang-orang yang merusak. Kalau dunia modern juga sihir-sihir ya banyak ya. Tapi kalau saya mempetakan sepertinya ya sihir, ada sihir untuk kepentingan pribadi, ada sihir untuk menyakiti orang lain gitu. Kalau kepentingan pribadi, misalkan orang mau nyalek saja juga pada datang ke dukun, mau nyalek, mau pilpres, mau apa, itu cerita-cerita begitu ada, tapi itu kan untuk kepentingan pribadi. Tapi ada sihir-sihir yang untuk mencelakakan orang lain. Itu yang lebih berbahaya. Tapi dua-duanya ya tetap tidak boleh. Yang terakhir ayat 82, wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi, dan Allah menguatkan, mengukuhkan al-haqqa yang benar, bikalimatihi dengan ketetapannya, walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu membencinya. Sehingga kalau takbiran kan ada kalimat walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Dan seterusnya itu ada satu kalimat seperti itu. Meskipun orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak suka atau membencinya. Bahwa kebenaran itu tetap benar dan Allah akan yuhiqqu, mengokohkan al-haqqa, kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu kajian kita pada kesempatan pagi ini, menyelesaikan ayat 79 sampai 82, lanjutan kisah Musa dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Insyaallah bagian ketiga juga masih berkaitan dengan kisah Musa ya di ayat berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.